Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemudahan zaman sekarang dalam menuntut ilmu adalah kemudahan berbagai macam media. Berbagai macam media yang menyediakan kajian sajian ilmu dengan mudah bisa kita akses. Yang pada zaman dahulu sangat sulit mencari ilmu yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, yang sesuai Rasul ajarkan, sangat sulit. Tapi zaman sekarang menuntut ilmu sangat mudah. Media-media elektronik, media-media massa bertebaran di mana-mana menyebarkan dakwah sunnah. Dan alhamdulillah dakwah yang mengajak kembali pada Al-Quran, dakwah yang mengajak kembali pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke berbagai macam pelosok daerah. Tidak ada satupun pedalaman kecuali kita akan melihat saudara-saudara kita dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita patut bersyukur dengan kemudahan ini. Tersedianya media-media dalam menuntut ilmu sampai pedalaman mereka bisa belajar. Tidak ada yang bisa membendung dakwah kebenaran ini. Ini adalah semata-mata karunia dan keutamaan yang Allah berikan terhadap dakwah sunnah. Dakwah yang mengajak kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sebagai bentuk rasa syukurnya,
Kita manfaatkan media-media ini untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Bukan malah menjadi ajang perdebatan. Media sosial dijadikan ajang berdebat, saling membantah. Tapi jadikan media-media ini untuk kita rajin dalam menuntut ilmu. Bukan hanya debat kusir. Kita jadikan kemudahan media untuk semakin dekat kepada Allah. Mengamalkan ilmu yang sudah kita punya, mendakwahkan kepada orang lain. Bukan malah kemajuan teknologi untuk berbuat maksiat dan dosa. Sehingga kaum muslimin, ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat karena diamalkan, didakwahkan. Bukan malah lemah, futur, malas. Canggihnya media jadikan kita terus semangat dalam menuntut ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis selanjutnya setelah kita membahas tentang mencium Hajar Aswad, maka pada hari ini bab hadisnya adalah masyru'iyyatur ramal fit tawaf wa bayanu maudi'ihi. Anjuran melakukan romal, lari-lari kecil, berjalan cepat ketika tawaf, dan penjelasan kapan, di mana tempatnya kita dianjurkan berlari-lari kecil atau berjalan cepat. Anjuran berjalan cepat ketika tawaf dan penjelasan kapan tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tawaf merupakan rukun umroh dan rukun haji bila tawafnya tawaf ifadah. Dalam umroh, rukun yang harus dikerjakan 4. Dalam umroh, rukun yang harus dikerjakan 4. 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. Dan yang keempat, tahallul. Tahallul. Tawaf rukun umroh, tawaf rukun haji. Allahumma shayban nafi'an. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Apa itu tawaf? Karena dia rukun umroh, rukun haji. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, dan berakhir di Hajar Aswad juga. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga.
Maka dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad 1. Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad lagi 2. Sampai berapa? Sampai 7 kali putaran. Dianjurkan rommel di dalam tawaf. Dianjurkan lari-lari kecil, berjalan cepat ketika tawaf, yaitu saat 3 putaran pertama. Saat 3 putaran pertama. Anjuran ini berlaku sampai hari ini, sampai akhir zaman. 3 putaran pertama ketika kita tawaf, dianjurkan lari-lari kecil, berjalan cepat. Apa hikmahnya? Hanya 3 putaran pertama kita dianjurkan lari-lari kecil, jalan cepat. Kok cuma 3 putaran yang pertama? 4 putaran berikutnya kenapa tidak diperintahkan? Karena ceritanya dulu penduduk Madinah itu punya penyakit seperti malaria, demam. Yang ini hanya ada di Madinah. Kalau para sahabat umroh ke Mekah, orang-orang Mekah itu meledek. Tahu meledek? Hah? Ngejelekin. Ngeledek, menghina orang-orang Madinah. Ya, itu mah orang Madinah yang biasa kena malaria. Untuk menjawab ledekan orang-orang Mekah, Nabi bilang, kamu kalau tawaf tunjukin semangat, biar nggak kelihatan sedang sakit. Nah, biar mereka kecele. Tahu kecele? Katanya kena demam. Kok pada semangat-semangat tawafnya? Itu hikmahnya. Hikmah sebab kenapa Nabi memerintahkan untuk lari-lari kecil ketika tawaf. Karena ketika lari kecil itu kan menunjukkan semangat. Apalagi disetting, tahu disetting. Dibikin gaya seperti sedang kuat. Ya. Maka kita baca hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqala al-musyrikun innahu yaqdamu alaikum wafdun wahanahum humma Yasrib fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al-ashwata as-salasah wa an yamshu ma baina ruknain wa an yamshu ma baina ruknain walam yamna'hum an yarmulul aswata kullaha illal ibqa'u alaihim. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba bersama para sahabatnya, tiba di Mekah. Rasulullah bersama para sahabatnya tiba di Mekah. Maka orang-orang musyrikun mereka berkata, sungguhnya telah datang kepada kalian seorang tamu, sekelompok tamu yang mereka lemah
karena terkena malaria penduduk Madinah, karena terkena demamnya penduduk Madinah, sehingga Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berjalan-jalan kecil, berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama tawaf. Karena diejek, Nabi perintahkan kalian lari-lari kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf. Dan Nabi memerintahkan mereka berjalan biasa di antara 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ini ibaratnya Ka'bah, rukun Yamani di ujung sini. Kalau sudah sampai rukun Yamani, jalan biasa, jangan dipercepat. Rukun Yamani, Hajar Aswad. Kenapa Nabi suruh jalan biasa? Karena orang musyrik ngelihatnya dari sini. Sehingga mulai Hajar Aswad kan tawaf. Kita mulai tawaf kan dari Hajar Aswad. Nah, di sini udah kelihatan, tunjukin bahwa kita sehat. Lari-lari kecil. Sampai sini, begitu sampai sini orang musyrik nggak kelihatan, nggak ngelihat kita karena kehalangan bangunan Ka'bah. Udah, karena dia nggak ngelihat, karena mereka tidak melihat, jalan biasa, jalan. Nah, biar nggak ngos-ngosan, 1 putaran lari-lari kecil capek juga. Jadi Nabi suruh istirahat karena mereka orang musyrik nggak ngelihat kita, terhalang dengan bangunan Ka'bah. Jalan biasa sampai ketemu Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad lari kecil lagi karena orang musyrik udah kelihatan. Nah, gitu. Inilah bagaimana bijaksananya Nabi Muhammad. Walam yamna'hum an yarmulul aswata kullaha. Akan tetapi Nabi tidak melarang mereka untuk lari-lari kecil pada setiap putaran. Yang mau lari-lari kecil pada setiap putaran silakan. Tapi yang mau jalan kaki dari Yamani sampai Hajar Aswad juga silakan. Illal ibqa'a alaihim. Melainkan Nabi hanya ingin memberikan keringanan, kemudahan kepada mereka. Lari-lari kecil itu cuma 3 putaran, tidak usah 7 kali putaran. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran berjalan cepat, berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf. Anjuran berjalan cepat atau lari-lari kecil pada 3 putaran pertama saat ketika tawaf. Anjuran ini berlaku sampai sekarang, walaupun sudah tidak ada yang mengejek kita. Orang yang umroh, orang yang haji, 3 putaran pertama lari-lari kecil, berjalan cepat. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya bawa istri? Ditinggal nggak istrinya? Neng, kita ketemuan nanti lagi ya. Kalau bawa istri, temani istri, nggak usah lari-lari kecil. Kenapa? Khawatir terjadi kerusakan yang lebih besar. Istrinya hilang, istrinya diganggu orang. Lebih baik kita pegang. Karena hukumnya hanya sunnah lari-lari kecil. Begitupun ketika kondisi kredit, padat, musim Ramadan, musim haji, boro-boro bisa lari-lari kecil, jalan cepat. Jalan biasa saja begini, empet-empetan. Apa maksudnya?
dempet-dempetan, nggak bisa lari. Ini pun boleh, tidak usah lari-lari kecil. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan. Musim haji 10 hari terakhir Ramadan itu Mekah padat, ramai, susah untuk lari kecil, gak bisa. Jadi bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan alhamdulillah berita hari-hari ini menunjukkan kebaikan. Di Mekah Madinah sudah tidak ada lagi jaga jarak. Ketika tawaf, sholat, tidak ada lagi jaga jarak. Tidak perlu lagi masuk masjid scan barcode supaya ketahuan siapa yang vaksin atau tidak. Sekarang tidak perlu lagi. Tidak ada lagi karantina bagi yang umroh. Nyampe Saudi langsung umroh, langsung ke Masjid Nabawi, boleh. Ya, sudah ada banyak kemudahan. Anak kecil sudah boleh dibawa. Tidak akan diperiksa vaksin atau apa-apa. Pakai masker di tempat terbuka, boleh dibuka maskernya. Ya, sudah banyak keringanan dan kemudahan di Arab Saudi zaman saat hari-hari ini. Maka yang mau umroh silakan, sudah semakin mudah. Tidak perlu tes PCR dan lain-lain. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya membuat marah orang-orang musyrik dengan menampakkan kekuatan. Bolehnya membuat marah orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan menampakkan kekuatan. Bolehnya membuat marah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dengan menampakkan kekuatan. Ketika orang kafir meledek penduduk Madinah itu orang-orang lemah karena kena penyakit malaria. Maka Nabi memerintahkan para sahabat, tunjukkan kalian sehat dengan cara lari-lari kecil. Ini akan membuat kesel, tahu kesel? Membuat apa? Jengkel, kesel, jengkel, bengkel. Membuat jengkel orang-orang kafir, boleh nggak? Boleh. Dengan menunjukkan kekuatan. Ya. Karena memang orang-orang kafir tidak pantas dihormati. Mereka melecehkan umat Islam, padahal kita orang-orang yang kuat. Maka membuat jengkel, marah orang-orang kafir termasuk hal yang dibolehkan. Apalagi di medan perang. Di medan perang. Ya, Nabi itu kalau sudah medan perang, beliau memberi nasihat para sahabatnya, jangan nampakin loyo. Jangan menampakkan lemes. Tampakkan kita umat yang kuat supaya orang-orang kafir takut. Bahasa Betawinya supaya mereka ngeper. Tahu ngeper? Melempem, down. Nah, turun mentalnya. Boleh. Ya, tampakkan kekuatan kita. Ini kita orang muslim. Pelajaran juga dari hadis ini, permusuhan orang kafir kepada kaum muslimin. Permusuhan orang kafir kepada kaum muslimin. Sampai masalah penyakit dibawa-bawa. Orang Islam mah lemah.
sering kena malaria. Islam mah lemah, sering kena malaria. Ini menghina. Orang kafir itu tidak akan berhenti permusuhannya dengan orang Islam sampai kita ikut agama mereka, baru mereka berhenti menghina Islam. Apa ayatnya? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Tidak akan ridho kepadamu wahai umat Islam, kepadamu wahai Muhammad, enggak akan ridho orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, enggak akan ridho kepadamu wahai Muhammad sampai kamu mengikuti ajaran agama mereka. Jadi wajar kalau orang kafir itu benci orang Islam, wajar, sudah dari dulu. Sudah dari zamannya Nabi Muhammad. Hanya saja peperangan kebencian orang kafir zaman sekarang sudah dibungkus. Dibungkus lewat apa? Lewat hobi permainan. Nah, games. Hobi. Umat Islam dibuat sibuk hobi goes. Beli sepeda yang bisa dilipat, bisa ditekuk, yang harganya berjut-jut. Ini apa? Upaya orang kafir untuk memalingkan para pemuda umat Islam dari ajarannya, karena mereka benci. Mereka nggak akan ridho sama kita sampai kita ngikut agama mereka. Dibuatlah games, permainan yang menyenangkan. Yang bujang-bujang main PUBG. Ya, lupa sholat, lupa istri. Betul ya Mas ya? Kalau sudah main game PUBG, istrinya lupa. Dibuat permainan apalagi yang menyibukkan. Hobi-hobi yang mahal. Hobi memanah. Dibuat dengan standar olimpiade panahannya. Panahan standar olimpiade berapa harganya? Mahal ya? Ini untuk memalingkan kita sebenarnya. Cuma kita nggak sadar bahwa orang kafir itu sedang memasang perangkap supaya para pemuda lalai dengan agamanya. Ya, dengan hobi-hobi permainan. Dengan pakaian. Mereka benci umat Islam pakai kopiah, pakai baju muslim, nggak seneng orang kafir. Kasih pakaian, tampil tokoh-tokoh orang kafir pakai baju yang membuat pemuda-pemuda muslim mencontoh. Jadilah pakai celana pensil, baju spidol. Ya, ada celana pensil? Ada. Itu dari mana awalnya? Orang kafir. Yang wanita muslimah juga dikasih perangkap. Bajunya apa? Baju anak TK. Disuruh pakai orang dewasa. Ya sudah, ketok atau ketok. Kelihatan dari mana-mana. Ya. Jadi orang kafir itu nggak akan berhenti benci sama Islam sampai kita ikut ajaran mereka. Maka mereka membuat berbagai cara bagaimana memalingkan umat Islam dari agamanya. Yang keberapa? Ketiga, 4. Maklum ya, kopinya baru datang jadi nggak fokus. Maaf ya, saya ngopi sendiri. Ya. Kalau ada makanan enak, nikmati aja sebelum kamu sakit. Kalau udah sakit gak bisa nikmati makanan, maka jangan pelit sama diri sendiri.
Ada orang pelit sama diri sendiri, mau makan aja ngitung dulu. Nanti berkurang uang saya, udah makan aja. Ya, mumpung sehat dan tidak membahayakan diri, makan saja. Yang keempat, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Apa bentuk kasih sayangnya? Walaupun penduduk Madinah ini lagi demam malaria, Nabi bilang kalau sudah sampai Rukun Yamani jalan aja, nggak usah lari cepat, karena nggak kelihatan dari orang kafir, nggak ngelihat kita. Ini kan kasih sayangnya Rasul supaya tidak kecapean. Ya. Nah ini kasih sayang Rasulullah SAW. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya merubah nama kota, nama apapun jika mengandung makna yang buruk. Bolehnya merubah, mengganti nama kota atau apapun jika bermakna buruk. Jika bermakna buruk. Orang kafir bilang kepada orang Islam, mereka itu orang yang lemah kena penyakit demam Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Nama zaman dulu. Tapi karena maknanya Yasrib itu jelek. Yasrib itu secara bahasa Arab artinya suatu yang kotor. Nabi langsung ganti nama kota Yasrib menjadi Al-Madinah. Kota Madinah. Di sini bisa kita ambil pelajaran, kalau nama mengandung makna jelek ganti. Termasuk nama anak. Nama anakmu siapa? Jahannam. Kok Jahannam? Iya, disebutin di Al-Quran. Saya kan senang nama anak saya diambil dari Al-Quran. Loh, emang apa nama anaknya? Jahannam. Oh, nggak boleh. Walaupun dari Al-Quran. Betul? Ganti langsung. Ganti. Karena namanya mengandung makna yang buruk. Yasrib itu nama kuno. Nama dulu kota Madinah. Karena maknanya jelek, Rasul ganti dengan nama yang lebih bagus. Al-Madinah. Allahu Akbar. Indah kan namanya? Sampai hari ini kota Madinah disebut dengan nama Al-Madinah. Bukan lagi Yasrib. Hadis kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu Makkah. Idza istalama ruknal aswada awwala ma yatuf yakhubbu salasata aswad. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku melihat Rasulullah ketika tiba di Mekah, apabila beliau sudah menyentuh Hajar Aswad, mau tawaf, mulai awwala ma yatuf, awal saat pertama kali mau tawaf, yakhubbu salasata aswad, beliau berlari cepat di 3 putaran pertama. Makna hadis ini sama seperti hadis sebelumnya. Hadis ketiga. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimu rukna bimihjanin.
dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Nabi tawaf di Ka'bah saat haji wada dengan naik onta. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat. Nabi tawaf, yaitu maksudnya tawaf haji, tawaf ifadah, bukan tawaf saat pertama kali datang ke Mekah. Para jemaah ada yang sudah haji, rojali, hajjaj. Nah. Haji ada dua macam tawaf. Satu tawaf kudum. Apa tawaf kudum? Tawaf saat pertama kali datang ke kota Mekah. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua disebut tawaf ifadah atau tawaf haji. Ini hukumnya rukun. Nabi ketika pertama kali tiba di Mekah, beliau tawaf kudum tapi jalan, tidak naik onta, dengan berjalan kaki. Ketika tawaf haji, Nabi baru naik onta, naik kendaraan. Saat haji wada, yaitu haji pada tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah, 1 tahun lagi Nabi meninggal. Dan ini haji yang pertama dan terakhir. Nabi haji hanya 1 kali, umroh 4 kali. Nabi Muhammad, beliau penduduk Mekah, kampung halaman, ada Ka'bahnya, hajinya cuma sekali, umrohnya 4 kali. Ketika haji perpisahan ini, beliau sudah memberikan isyarat, la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhih, barangkali aku tidak akan bisa haji lagi setelah haji ini. Beliau sudah ada firasat tahun depan beliau meninggal, ya. Ya, beliau sudah bilang ketika haji perpisahan, barangkali saya tidak bisa haji lagi setelah haji ini. Artinya beliau meninggal dunia. Nabi mengendarai onta, naik onta saat tawaf haji wada. Tawaf dengan naik kendaraan boleh. Di zaman sekarang bentuknya bukan onta masuk masjid. Bentuknya apa? Mobil nggak bisa. Mobil nggak bisa masuk area Ka'bah. Kursi roda. Nah, kalau zaman dulu belum ada kursi roda, di tandu. Pernah lihat nggak acara TVRI haji? Dulu waktu SD saya paling suka dengerin berita haji karena ngelihat yang ditandu-tandu. Pernah ngelihat tentu? Pernah, berarti sudah tua. Sudah tua kalau udah ngelihat kayak gitu ya. Anak muda nggak ketemu itu. Anak muda ketemunya didorong pakai kursi roda. Ya Rojali, sudah tua. Kalah sama saya masih tua. Masih tua, kamu sudah tua. Ya, jadi zaman sekarang bentuknya naik kendaraan ketika tawaf didorong pakai kursi roda. Dan sekarang semakin canggih kursi rodanya, pakai listrik, mengendarai sendiri, tinggal pencet jalan kursi rodanya. Tet, enak, ngarahinnya pakai setir sini, nggak harus didorong-dorong lagi, canggih sekarang. Ya. Maka tawaf dengan naik kendaraan boleh apabila ada uzur seperti
usia sudah sepuh, tidak kuat berjalan lama, boleh pakai kursi roda, nyewa di sana disediakan penyewaan kursi roda, baik dengan tenaga orang atau dengan listrik disediakan. Boleh. Dengan demikian para jamaah, kalau ngajak orang tua umroh sudah sepuh, jangan khawatir banyak kursi roda untuk dipakai mengelilingi Ka'bah, dan itu boleh dicontohkan langsung oleh Nabi kita. Beliau tawaf naik onta. Beliau menyentuh Hajar Aswad karena tawaf itu mulainya dari Hajar Aswad, setar. Bagi yang bisa menyentuh Hajar Aswad, sentuh, pegang. Bagi yang tidak bisa megang, bisanya pakai tongkat. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan, bahwa mencium Hajar Aswad itu dipegang, dicium, ya, dipegang dengan tangan atau dicium pakai mulut, atau juga pakai tongkat, atau juga pakai isyarat angkat tangan ketika kita tidak bisa menyentuh atau menciumnya. Nabi saat itu karena naik onta tinggi pakai tongkat, nggak mungkin kan turun dari onta begini-gini, nggak, tongkat. Nah, boleh. Tapi hari-hari ini masih belum boleh karena masih ditutup, takut kalau dicium-cium sudah tersebar virus. Hari-hari ini masih ditutup, mudah-mudahan bisa dibuka lagi ya, karena sholat saja sudah rapat di Mekah. Nabi menyentuhnya dengan tongkat kecil. Ya, tongkat kecil. Yang tongkat itu multifungsi. Nabi biasa bawa, kalau safar bawa tongkat. Bisa untuk sutroh. Tongkat bisa jadi apa? Sutroh, tahu sutroh? Pembatas sholat. Bisa juga ngangkat barang. Nah, multifungsi. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bolehnya tawaf dengan naik kendaraan. Bolehnya tawaf dengan naik kendaraan apabila ada uzur. Apabila ada uzur. Bagaimana kalau tidak ada uzur? Antum nggak tua, masih sehat, nggak punya penyakit, kuat, tapi mau nyobain kursi roda yang elektrik. Nyobain pengalaman seumur hidup naik kursi roda jalan sendiri. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada uzur. Kalau ada uzur jelas namanya orang tua nggak bisa jalan, kita dorong naik kursi roda, boleh. Nabi ada uzur, setahun lagi meninggal, umurnya berarti sudah 62. Sudah tua, naik onta, tawafnya boleh. Sekarang masih sehat, kita naik kursi roda. Boleh nggak? Nyobain, jarang-jarang katanya kursi roda bisa disetir sendiri. Namanya orang kita kan penasaran. Canggih juga di Indonesia, jarang ngelihat kursi roda jalan sendiri. Boleh tidak? Para ulama berselisih pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat mengatakan tawafnya sah tapi bayar fidyah. Ada yang mengatakan tawafnya tidak sah mutlak karena dia sehat. Ya. Pendapat ketiga, cukup bayar fidyah saja, tidak usah diulang tawafnya. Yang benar wallahu taala alam, apabila
seorang yang masih sehat menggunakan kendaraan saat tawaf, maka tawafnya sah. Tawafnya sah dan tidak ada dendanya. Tidak ada dendanya. Pendapat ini dipilih oleh madhab Syafi'i, riwayat dari madhab Imam Ahmad bin Hambal, dan lain-lain. Kenapa sah tidak pakai denda? Karena ada riwayat yang lain Nabi tawaf naik onta tanpa uzur. Tidak ada alasan. Dia sehat, bukan karena tua, tapi Nabi tawaf pakai kendaraan onta. Dan itu di hadapan para sahabat. Kalau hal itu dilarang, tentu Nabi akan menjelaskan. Sehingga yang muda-muda mau nyobain kursi roda elektrik boleh. Tapi sayang ya. Kenapa? Kursi roda elektrik harus lantai 2, lantai 3. Gak bisa di bawah. Di bawah itu khusus yang jalan kaki tawafnya. Kalau dibolehkan mengganggu pejalan kaki. Ya ini. Jadi hukumnya apa? Tawaf tanpa uzur dengan naik kendaraan apa? Boleh dan tidak ada dendanya. Ini pendapat yang kuat. Dengan tetap kita katakan yang jalan kaki lebih afdol. Lebih mencocoki kebanyakan perbuatan Nabi, tawafnya apa? Dengan jalan kaki, bukan naik kendaraan. Karena itu kaum muslimin, kalau kita umroh, haji, jangan terima calo yang nawarin jasa tawaf sambil nyium Hajar Aswad. Dulu sebelum pandemi itu calonya banyak. Pak, mau nyium Hajar Aswad enggak? 500 real. Oh, 500 real. 2 juta. Nanti Bapak tawaf, saya gendong. Saya antar sampai Hajar Aswad biar bisa nyium Hajar Aswad. Jangan terima ya. Jangan terima, itu cuma cari duit. Berikutnya pelajaran yang ketiga. Anjuran menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat atau yang semisalnya. Anjuran menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat dan yang semisalnya. Kalau memang dia tidak bisa menyentuh dengan tangan. Saat sebelum pandemi itu Hajar Aswad selalu penuh. Orang berebutan mau cium Hajar Aswad. Nah kalau kita pengen nyium berhasil, caranya itu melipir. Tahu melipir? Nah, pelan-pelan melipir ke dinding Ka'bah. Pelan aja. Ikutin dulu kotaknya. Nanti lama-lama kan kita deket juga ke Hajar Aswad. Karena sudah dapat posisi melipir paling pinggir. Lipir aja sudah dapat dekat Hajar Aswad. Tangan minimal begini aja dulu. Kalau nggak nyampu, kalau tidak sampai, pegang apa kek, sentuh gitu Hajar Aswadnya. Ya, mau pakai slayer, mau pakai apa, botol minum. Kalau nyampe, melipir caranya. Jangan langsung menerabas brikade. Brikade. Orang yang tawaf kita dari putaran yang paling ujung nabrak. Ah, itu lebih susah. Jadi orang kan Ka'bah itu kan bulat ya, gini kotak, orang keliling. Ini jalurnya panjang ini. Jangan dari sini langsung nabrak, bisa diomelin orang. Tapi caranya putaran pertama ambil lebih dekat, lipir, dekat Hajar Aswad, pegang. Walaupun nggak mencium, minimal dipegang. Atau pakai alat. Nabi pakai tongkat.
dan itu boleh. Ada yang pernah cium Hajar Aswad? Ujali? Wow, banyak jokinya, nggak bisa ya. Kalau mau cium Hajar Aswad, kalau dulu itu kita umrohnya habis Lebaran Idul Fitri. Jamaah umroh dari luar negeri sudah pada pulang, tinggal penduduk asli Saudi atau yang tinggal di Saudi. Jadi kita dulu itu karena kita belajar ngelihat Lebaran sepi, datang ke Mekah sudah lewat Lebaran. Karena kalau habis Lebaran pemerintah itu mengadakan operasi besar-besaran. Jamaah umroh yang mau tinggal di Mekah suruh pulang. Nah, kalau udah sepi kita datang. Nanti cium Hajar Aswadnya gampang, ngantri doang. Ngantrinya nggak panjang, cuma 5 orang gantian, perempuan dulu, laki-laki dulu. Ya, itu pernah kita dapati sekali-sekalinya. Sekali-kalinya kita diberi kesempatan ngantri seperti itu. Tidak desak-desakan, enak, nyaman, nyiumnya juga lama, alhamdulillah ya. Itu. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Bolehnya hewan yang suci masuk ke dalam masjid selama tidak mengganggu. Bolehnya masuknya hewan yang suci ke dalam masjid. Bolehnya hewan yang suci masuk ke dalam masjid selama tidak mengganggu. Dari mana? Nabi tawaf naik onta. Onta itu hewan suci apa kok najis? Onta hewan suci apa najis? Suci. Maka hewan kalau dia suci masuk masjid boleh nggak? Boleh. Onta masuk masjid. Ya. Jadi kalau Ustaz Abdurrahman bawa onta ke sini tengah-tengah boleh. Selama tidak mengganggu, mengotori. Jangan dia nelek, tahu nelek? Ya, nggak boleh. Kucing kayak tadi. Suci nggak kucing? Badannya suci, kotorannya najis. Jadi hewan yang suci masuk masjid boleh. Baik. Kalbun. Apa kalbun? Anjing masuk masjid boleh nggak? Dia hewan suci atau hewan najis? Badannya anjing itu, bulunya kita pegang-pegang boleh nggak? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, sucinya air kencing dan kotoran onta. Sucinya air kencing dan kotoran onta. Karena onta hewan yang boleh dimakan dagingnya. Karena onta hewan yang boleh dimakan dagingnya. Semua hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kencing dan kotorannya suci. Semua hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kencingnya dan kotorannya suci. Baik, kambing boleh dimakan dagingnya? Boleh. Kencing kambing gimana? Suci. Kotoran kambing suci. Maka kalau kambing nelek jangan diusir, suci. Mas Abdurrahman, ayam dagingnya dimakan tidak? Dimakan. Air kencing ayam? Belum pernah. Kotorannya ayam suci. Ya jangan marah-marah kalau rumah kita kena telek.
Ayam suci. Ya, suci tidak? Suci, tinggal dibersihkan saja. Suci bukan berarti tidak kita bersihkan. Baju bapak-bapak kena ingus. Ingus suci nggak? Suci. Tapi dibiarin nggak ingusnya? Enggak, bersih, cuci. Bukan berarti dia najis. Jadi semua hewan yang dagingnya dimakan, air kencingnya, kotorannya suci. Kambing, sapi, kerbau, onta, ayam, ikan. Dagingnya dimakan? Makan. Ada kencingnya enggak ikan? Enggak ada. Kotoran ikan ada? Ada. Suci apa najis? Suci. Karena dia dagingnya dimakan. Apalagi kencing onta. Kencing onta itu obat. Satu ketika dalam hadis riwayat Bukhari, ada sekelompok kaum yang sakit. Dan Nabi memerintahkan minum kencing onta. Akhirnya mereka minum. Setelah diminum sembuh. Ini menunjukkan kencing onta itu obat. Ya. Dan kalau kita umroh biasanya dibawa ke peternakan onta. Ke peternakan onta, di sana sudah ada susu onta, ada kencing onta. Nah, yang berani minum kencing onta silakan. Tapi saya sepanjang hari ini belum pernah minum kencing onta. Walaupun saya yakin itu obat, tapi nggak berani. Ya, bukan masalah jijik, takut ketuker sama yang jagain onta. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba dibilangin ini kencing onta lah, nggak prosesnya saja kita nggak lihat. Ya takut ketuker sama yang jagain onta. Yang jagain onta kan bahaya. Ya. Nah, baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini kajian kita sebelum Ramadan Umdatul Ahkam sampai Ahad ini. Ahad keempat saya izin, ya safar sudah berangkat. Semoga dimudahkan berangkat umroh. Nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Doain semoga jamaah juga semuanya bisa berangkat umroh ke Tanah Suci, ya. Nah, ya. Mandu ibu-ibu. Oh bahaya antum ini. Ibu-ibu dipandu. Iya memang kalau kondisinya haji itu betul-betul ramai. Dan usahakan kalau haji itu sehat, jangan sakit. Ya. Apalagi kalau haji itu dari Indonesia kan waktunya lama ya. 40 hari. Yang kebagian datang awal-awal sudah capek sebelum haji. Haji itu cuma 5 hari. Dia 30 hari sudah datang di Mekah. Sholat bolak-balik ke Masjidil Haram. Lelah, begitu tiba haji tepar. Nah ini masalahnya di sini. Kita harus jaga fisik ketika haji. Bagaimana hukumnya sekarang saat tawaf? Yang namanya ibu-ibu sepuh pingsan, capek padahal baru dapat 2 putaran. Kemudian kita dorong pakai kursi roda dalam kondisi dia misalkan tidur, apakah sah atau tidak tawafnya? Ya di sini menjadi perbincangan
para ulama, karena ibadah itu harus dilakukan dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi sedang tidak sadar. Kalau kondisi tidak sadar itu pena diangkat. Orang tidur boleh nggak sholat? Lagi tidur dia sholat boleh? Nggak bisa, tidak sah karena syarat sholat berakal. Begitupun tawaf, harus kondisi minimal dia berakal walaupun lemes. Didorong dia lemes begini saja sah. Tapi kalau betul-betul pingsan harusnya ditunda tawafnya sampai dia sadar. Ini pentingnya pembimbing umroh haji yang paham hukum fikih umroh, hukum fikih haji. Ya, ini. Jadi minimal itu sadar, bukan dalam kondisi koma. Karena pena sudah diangkat kalau orang sudah tidak sadar. Sholat saja tidak boleh dalam keadaan pingsan. Tidak boleh dalam keadaan pingsan, dia harus sadar. Kecuali dia lemas cuma masih sadar, didorongin, sah. Kalau seperti itu sah, karena dia masih sadar walaupun dia tidak baca doa, cuma tiduran saking lemesnya, itu sah. Ya, jadi kalau tawaf wajib sebenarnya bisa ditunda. Tidak harus tanggal 10. Nanti kalau dia sudah sehat. Karena tawaf haji itu kapan saja dilaksanakan sah selama masih Zulhijjah. Saya capek, sakit, istirahat dulu di hotel, nggak tidak tawaf haji, atau dirawat dulu di rumah sakit, boleh. Nanti saat sudah sehat baru tawaf, ya. Jadi ini yang lebih utama. Wallahu taala alam. Nah, dari yang lain, ya, Mas. Kalau masih pandemi masih ditutup. Karena sekarang masih dipartisi, dibatasi pakai pembatas. Sekarang nggak tahu kapan dibukanya itu. Karena sekarang masih statusnya pandemi. Kecuali nanti normal seperti sebelum pandemi. Nah, itu nanti baru kita kabari waktu yang cocok. Kalau sekarang masih belum bisa. Walaupun sudah rapet, tidak ada karantina, ya masih dijaga juga, ya. Waktu yang cocok waktu-waktu Syawal. Ini ada pembukaan Syawal nih, besok setelah Lebaran, tanggal 4 Syawal ada keberangkatan. Ya, waktu Syawal itu bagus untuk berangkat. Cuma karena musimnya masih pandemi, kayaknya masih ditutup, belum boleh dicium Hajar Aswad. Nanti nunggu normal, tapi itu tidak menjadi perhatian kita. Kalau sudah mampu umroh berangkat. Gak usah nyium Hajar Aswad, gak apa-apa. Yang penting umrohnya. Karena mencium Hajar Aswad itu cuma sunnah, ya. Nah, jadi kalau sudah punya kemampuan jangan ditunda-tunda karena umur itu gak ada yang tahu. Kalau sudah punya keinginan berangkat, ya. Nah, ada yang lain? Ya. Hewan yang suci kotorannya tidak najis. Kalau kita kena maka cukup disiram saja, dibersihkan. Tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Begitupun kalau hewan itu kotorannya najis, kena anggota badan kita, cukup dibersihkan. Tidak perlu mengulang wudhu, ya, tidak perlu mengulang wudhu. Contohnya kita kena kotoran kucing, ya cukup dibersihkan saja. Rasulullah SAW beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah lihat kedua sandalnya. Barangkali di bawah sandalnya ada kotoran manusia. Kalau ada, bersihkan dulu. Nabi nggak nyuruh ulangi wudhunya, tapi bersihkan saja. Baru kemudian sholat.
Ini menunjukkan kalau kotoran najis saja kita kena badan, kena sendal, cuma disuruh bersihin tanpa ngulang wudhu, apalagi kotoran yang suci. Lebih utama tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak. Nyebokin anak ada dua masalah. Satu, nyentuh kemaluannya. Betul? Nyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu menyentuh kemaluan sendiri, bukan kemaluan orang lain, termasuk anak. Tidak batal. Masalah kedua dalam nyebokin anak, nyentuh kotoran. Kotoran manusia, kencing, BAB-nya. Apakah membatalkan wudhu? Tidak. Menyentuh kotoran tidak membatalkan wudhu, tapi harus dibersihkan tangannya. Karena kita sudah nyebokin pakai tangan kiri misalkan, kita sudah wudhu, nyebokin anak, nyentuh kotoran, cukup tangannya saja yang dibersihkan, tidak usah diulang wudhunya. Jadi nyebokin itu ada dua masalah. Masalah nyentuh kemaluan anak dan menyentuh kotoran anak. Semuanya tidak membatalkan wudhu. Wudhunya sah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama ke Mekah, langsung tawaf dulu atau sholat sunnah dulu? Yang benar check in hotel dulu. Turun dari bis nggak langsung ke Ka'bah. Masuk hotel, check in, bagi-bagi kunci, naruh tas, naruh koper, rebahan. Capek. Karena datang dari perjalanan jauh, capek. Sudah rada enak, baru rame-rame turun dari hotel berangkat ke masjid. Kalau sudah sampai halaman masjid, masuk ke pintu Masjidil Haram, lepas sendal, baca doa. Doa masuk masjid. Kemudian jalan, salat sunnah enggak? Tidak, langsung tawaf. Karena tawaf itu ibaratnya salat tahiyatul masjid kita, tawaf. Nah, bagi yang mau umroh. Tapi yang masuk masjid ingin salat, maka dia salat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Misalnya kita umroh sudah selesai, pulang ke hotel, mandi, ganti baju biasa, ke Masjidil Haram lagi. Masuk masjid, baca doa, salat sunnah 2 rakaat, baru duduk menunggu waktu sholat. Kalau pertama kali datang mau umroh, ya sudah langsung tawaf, tidak usah salat tahiyatul masjid, ya. Nah, ya Pak. Ya. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Apabila imam membaca ayat-ayat yang ada perintah fasjudu, maka dianjurkan bagi imam untuk sujud. Kalau imamnya tidak sujud, maka makmum jangan sujud sendiri. Karena itu mengikuti imam. Lain halnya kalau bapak sholat sendirian. Misalnya sholat tahajud. Kemudian baca ayat-ayat sajadah, dianjurkan sujud. Tapi kalau berjamaah, kita lihat kondisi imam. Imam sujud, makmum tugasnya hanya mengikuti imam, ikut sujud. Imam tidak sujud, tidak usah ditegur dengan ucapan subhanallah, tidak usah, karena itu hanya sunnah. Nah, cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.